Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexander Elvin Laksana Kutswadi dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 1. Selamat menyaksikan. Tes tes. Hai. Berjumpa lagi dengan si Cindo keren ini. Dimana saya sudah kembali dari negara Afrika. Wow. Oke, singkat saja yang belum tahu aku siapa. Halo, aku Ronili, backpacker yang suka sekali dengan hewan. Nah, pada saat aku di Afrika, aku dapat undangan ke The Wild yang berlokasi di Pretoria, Afrika bagian selatan. Habitat Center The Wild adalah Cheetah Conservation dan Research Center yang dibuat oleh Anne van Dyck pada tahun 1971 dan dilanjutkan oleh sepupunya Eric van Dyck. Daripada kalian bosan, yuk langsung saksikan videonya. Nah, sekarang aku sudah memasuki tempat-tempat habitat para cita-cita ini. Meskipun liar, tetapi tempat ini berdedikasi khusus untuk melindungi para cita ini. Wah, ada banyak yang lucu-lucu nih guys. Oh, gila imut-imut nih. Itu yang di belakang itu apa ya? Kok berbeda coraknya? Ada 3 garis di belakang punggungnya. Hewan apa itu? Daripada aku bingung, aku telepon dokter Fen aja lah. Halo. Hai Frank. Kebetulan aku lagi di Afrika nih. Tepatnya di penangkaran cheetah. Tapi kok aku lihat ada cheetah yang unik nih, coraknya berbeda. Bukan toto-toto tapi bergaris-garis. Hewan apa ini? Oh, itu mah bukan sembarangan cheetah, Ron. Tapi king cheetah. Dahulu, ada seorang ilmuwan yang meneliti hewan ini. King cheetah ini pertama kali dilihat dan ditemukan pada Zimbabwe pada tahun 1926 oleh penduduk lokal. Tetapi, king cheetah ini pertama kali diteliti oleh seorang naturalis asal Inggris bernama Reginald Innes Pocock pada tahun 1927 dan dinyatakan sebagai spesies terpisah. Namun, karena kurangnya bukti, dia menarik kesimpulan dan menyatakan king cheetah adalah spesies yang sama dengan cheetah pada umumnya. Reginald pun memberi nama hewan tersebut Achinops rex. Halo? Aduh, piye. Masih nggak muda. Nah, lihat tutup aja lah daripada bingung. Apa namanya tadi? Mutasi. Halo sobat-sobat pintar, nama saya Profesor Michael. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai secara singkat apa itu mutasi. Mutasi adalah peristiwa yang mengubah materi genetik DNA dalam suatu organisme dan diturunkan dari generasi ke generasi. Syarat untuk terjadinya mutasi adalah dengan adanya perubahan pada materi genetik. Perubahan tersebut dapat diperbaiki dan konsekuensinya perubahan tersebut diturunkan secara genetis pada keturunan berikutnya. Mutasi terdapat jenis-jenisnya, yaitu untuk berdasarkan frekuensi kemunculannya, mutasi genetik dibagi menjadi 2 kategori, yaitu mutasi genetik dan mutasi kromosom. Untuk mutasi genetik, yaitu perubahan yang terjadi pada satu atau lebih nukleotida gen. Sedangkan mutasi kromosom, yaitu perubahan yang terjadi pada struktur atau jumlah kromosom. Mutasi genetik dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok berdasarkan sifatnya, yaitu mutasi spontan atau alami, yaitu yang secara alami dengan tanpa sebab yang jelas, dan mutasi yang diinduksi atau mutasi yang secara buatan dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti bahan kimia, radiasi, dan virus. Berdasarkan ciri genetik mutasi berbeda berdasarkan ciri genetik terdiri dari mutasi dominan dan mutasi resesif. Mutasi dominan yaitu mutasi ini menunjukkan pengaruhnya dalam keadaan heterozigot, sedangkan mutasi resesif, mutasi ini terjadi pada organisme diploid, seperti manusia. Namun tidak diketahui resesif dalam keadaan heterozigot, kecuali jika mutasi tersebut bersifat resesif terkait jenis kelamin. Gen resesif adalah gen yang ditutupi oleh gen dominan, sehingga sifatnya yang dibawa tidak muncul pada keturunannya. Gen resesif ditulis dengan huruf kecil, misalnya A dan W. Mutasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor tentu saja. Penyebab utama mutasi genetik adalah mutasi alami yang pertama. Terjadi secara alami pada proses replikasi DNA. Kesalahan acak pada penyalinan DNA dapat menyebabkan mutasi. Kedua, paparan radiasi pada penyion, seperti sinar X dan sinar gamma, dapat merusak DNA dan menyebabkan mutasi. Ketiga, zat mutagenik bahan kimia atau zat tertentu, seperti asap tembakau, polutan lingkungan, dan beberapa bahan kimia industri, bersifat mutagen dan dapat menyebabkan mutasi. Lalu keempat, faktor lingkungan paparan. Lingkungan yang tidak sehat atau beracun dapat menyebabkan mutasi. Dan yang terakhir adalah faktor genetik. Beberapa mutasi genetik dapat diturunkan dari orang tua ke anak dan menjadi bagian dari silsilah keluarga. Halo? Sorry, tadi keputus. Oke, lanjut ya.
Sebenarnya, king cheetah itu bukan spesies berbeda, tetapi mutasi. Pada tahun 1939, faktanya, belang dan garis hitam pada tubuh king cheetah disebabkan oleh mutasi genetik yang dihasilkan dari gen resesif, perkawinan antara dua cheetah biasa yang menghasilkan kucing bergaris tabby. Dalam hal ini, king cheetah. Saat cheetah kawin, pada beberapa anak cheetah yang lahir, sifat resesif ini menjadi sifat dominan dan boom, lahirlah raja cheetah. Sederhananya, menjadi king cheetah sama dengan menjadi orang bermata biru di seluruh keluarga orang bermata coklat. Di penangkaran yang kamu berdiri sekarang, Anne van Dyck juga pernah bereksperimen mengkawinkan dua cheetah biasa menjadi king cheetah. Oh, wih, keren. Makasih ya Frank. Thank you, dadah. Oke guys, setelah kita ketahui, king cheetah itu mempunyai beberapa fakta yang menarik. Yang pertama adalah coraknya. Ya, yang di belakang saya, dia itu memiliki pola bulu yang unik, yaitu dengan warna belang yang lebar dan tebal, serta memiliki pola tutul di sekitar mata. Pola bulu ini sangat mirip dengan pola hewan bulu macan tutul. Kedua, kecepatan cheetah sangatlah cepat. Kembali lagi, jadi kesimpulan yang telah saya dapatkan adalah pola bulu unik king cheetah disebabkan oleh mutasi gen resesif. Mutasi dapat bersifat menguntungkan, merugikan, atau netral. Kalau yang menguntungkan dapat membantu makhluk hidup untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan bertahan hidup. Lalu mutasi yang merugikan dapat menyebabkan penyakit atau cacat. Sedangkan netral tidak berpengaruh yang signifikan terhadap makhluk hidup. Pada kasus king cheetah, mutasi ini itu menguntungkan. Dikarenakan pola bulu yang unik ini membuat king cheetah lebih mudah bersembunyi dari pemangsa dan mendapatkan mangsa. King cheetah dapat saja menjadi spesies yang baru, tetapi king cheetah harus memiliki populasi yang cukup besar dan dapat bertahan hidup secara mandiri di alam liar. Saat ini populasi king cheetah masih sangat kecil dan hanya ditemukan di beberapa wilayah di Afrika. Oleh karena itu, ayo kita semua berupaya konservasi untuk melindungi king cheetah. Semoga kalian senang dengan video ini. Goodbye.